ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, Engkau layak Tuhan. Engkau layak disembah. Biarlah hari ini Tuhan anak-anak-Mu merasakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan kami melihat Tuhan lebih besar, bahkan terlebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama mengucapkan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan pulihkanku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan kami percaya hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Angkat suaramu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya.
karya kuasa-Mu sanggup pulihkan kami Tuhan. Mujizat ajaib terjadi pagi ini. Oh Tuhan, dengan segenap hati umat-Mu datang sujud menyembah di hadapan-Mu, dan kami berseru bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suara-Mu. Aku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, aku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan iman, katakan sama-sama. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, Kau pulihkan hidupku Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tahu Tuhan nggak Yesus. kalau semua Haleluya, amin. Praise God. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, akan menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Ya, oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami mengucap syukur di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan, apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami, supaya menjadi penolong yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Suaranya Pastor, suaranya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Amin. Amin. Kita sudah pujikan tadi ya, pujian yang sungguh indah, bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebuah renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke, sebentar ya Bapak.
Ya, puji Tuhan. Selamat bergabung, Ibu Indriani sudah bersama dengan kita. Mana Ibu Tutinya, Malenya? Kita ingin melihat Malenya juga, supaya nanti kita doakan ya. Oke, puji Tuhan. Oke, kuasa Tuhan terlebih besar ya. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup pulihkan kita. Itu tadi pujian yang kita sudah nyanyikan ya bersama-sama. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Mari kita akan sama-sama melihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini bertemakan kemuliaan Allah. Haleluya. Kita akan lihat ya. Tema kita di tahun ini, saudaraku. Dan kita bicara tentang kemuliaan Allah di dalam apa saja, saudaraku. Dan hari ini kita akan lihat kemuliaan Allah di dalam apa, saudara-saudara ya. Kita akan lihat sama-sama. Penyerahan. Haleluya. Di dalam apa, Bros? Dalam penyerahan diri. Nah, itu dia. Kemuliaan Allah di dalam penyerahan diri. Benar sekali ya. Itu sudah dikirim lewat undangan ya. Bapak Ibu bisa kirim lagi kepada teman-teman yang lain yang mungkin hari ini mereka dalam kesusahan, kesedihan, beban berat, pergumulan. Kirim aja saudara-saudaraku. Biar mereka dengar firman Tuhan dan iman mereka dibangkitkan. Kita lihat firman Tuhan pagi ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam penyerahan diri ya. Oke. Dan nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Oke, puji Tuhan, sebuah renungan yang indah sekali di pagi ini. Dikatakan serahkanlah apa yang harus engkau serahkan? Hidupmu. Bukan hidup orang lain, tapi hidupmu, hidup saudara sendiri, saudara dan saya. Serahkanlah hidupmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Setelah hidup diserahkan kepada Tuhan, yang kedua yang Tuhan mau apa? Dan percayalah kepadanya, kepada Tuhan ya. Apa yang terjadi waktu engkau serahkan hidup pada Tuhan, engkau percaya pada Tuhan? Dikatakan dan Ia akan bertindak. Dan Ia akan bertindak. Kapan? Kapan itu, saudaraku? Pada waktu engkau menyerahkan hidup pada Tuhan, dan kemudian engkau percaya kepada Tuhan. Hidup yang sedang engkau jalani hari ini, apakah hidup yang penuh dengan berbagai beban berat, pergumulan, kesedihan, kesusahan, kesesakan, penderitaan, air mata, kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, hidup yang seperti inilah yang Tuhan mau engkau serahkan kepada Tuhan. Amin. Terkadang kebanyakan orang mereka menyerahkan hidupnya pada Tuhan pada waktu mereka dalam beban berat, dalam kesedihan. Tapi waktu mereka lagi enak, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan aman, semua lancar-lancar aja, mereka tidak menyerahkan diri pada Tuhan. Ini jangan jadikan Tuhan sebagai kotak P3K. Tahu ya kotak P3K? Apa itu? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jangan dijadikan Tuhan sebagai bahan reserve. Dalam segala keadaan suka dan duka, sehat atau sakit, dalam keadaan kemujuran atau dalam keadaan ketidakbaikan yang kau alami, tetap serahkan hidup pada Tuhan. Dalam kondisi apapun, hidup ini harus diserahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak waktu engkau percaya pada Tuhan. Nah, kita akan lihat bagian ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang percaya yang apa, saudaraku? Di dalam diri orang percaya yang menyerahkan dirinya pada Tuhan. Apa yang terjadi? Maka dia Tuhan, ya saudara, maka dia orang menyerahkan diri pada Tuhan akan aman, hidupnya sejahtera,
dan dia mendapat penyertaan Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini, di pagi ini, di malam ini? Yang percaya Tuhan menyertai, lambaikan tangan. Amin. Dan siapa percaya Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini? Siapa percaya? Oh, amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian. Terbukti apa? Kita masih ada hari ini anugerah Tuhan. Ini karena pertolongan penyertaan Tuhan, ya. Meskipun hidup ini engkau mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi percaya Tuhan ada untuk menyertai engkau dan saya. Amin. Ya, itulah Immanuel. Dia bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Haleluya. Itu yang ada dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-6. Haleluya. Nah, mari kita lihat saudaraku, dan dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20, dapat kita pelajari ya dalam Kisah Rasul 20 ayat 31 sampai dengan 33. Nah, dari ayat tersebut saudara-saudara sekalian, kita akan mendapati, menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa? Mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri? Mari kita lihat. Dia adalah orang percaya yang, ini dia dahsyat ya. Yang apa, saudara? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang membuat dirinya berjaga-jaga. Amin. Membuat dirinya apa? Berjaga-jaga. Dan kemudian dia mengingat akan nasihat hamba Tuhan yang telah rela berkorban di dalam pelayanan. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Ini adalah Rasul Paulus. Luar biasa, seorang pemimpin rohani yang rela berkorban suatu ya. Untuk melayani itu memang butuh pengorbanan. Kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Amin. Amin. Itu yang dialami oleh seorang pemimpin rohani, Rasul Paulus. Dia benar-benar memberikan nasihat-nasihatnya, nasihat-nasihat firman kepada jemaatnya, kepada orang-orang yang dia sayangi, yang dia kasihi, kepada pengikut-pengikutnya. Dia bilang apa? Dengan tidak ada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Oh, ini satu pengorbanan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Melayani Tuhan itu memang sesuatu korban. Korban itu memang sakit. Korban apa? Korban waktu. Korban apa? Korban tenaga. Korban apa? Korban pikiran. Korban apa? Korban materi. Korban apa? Korban juga perasaan, sesuatu ya. Terkadang kau harus menangis, mencucurkan air mata. Tapi ingat Bapak Ibu, saya percaya air matamu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengubah air mata itu menjadi mata air kehidupan. Amin. Haleluya. Dan ketika air matamu sudah ditampung dalam kirbatnya, Tuhan mencurahkan itu kembali ke dalam kehidupanmu. Engkau yang tadinya menangis, sekarang engkau bisa tertawa. Amin. Engkau yang tadinya dalam kesusahan, hari ini engkau menjadi orang yang begitu bahagia sekali. Engkau yang tadinya dalam keadaan sudah terpuruk, tapi hari ini engkau melihat terobosan-terobosan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau pagi ini kalau kita ingin mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam penyerahan diri, maka kita perlu membuat diri kita ya berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena di ayat sebelumnya Rasul Paulus menasihati bahwa akan ada penyesat-penyesat yang mereka seperti serigala yang ganas sekali. Saudaraku, dan ini Tuhan ingatkan bahwa hari-hari ini di akhir zaman kita perlu saudaraku berjaga-jaga. Dan kita mengingat-ingat akan nasihat-nasihat hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan supaya kita tidak mudah terjerumus, tergerus, terbawa arus yang menyesatkan hidup kita. Ya, kemarin saya sudah khotbahkan itu dan ini adalah kelanjutannya. Tapi memang dia temanya berbeda ya. Ini dalam penyerahan diri, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah
di dalam penyerahan diri. Nah, orang yang mengerti bahwa penyerahan diri bukan cuma dia berjaga-jaga dan mengingat nasihat hamba Tuhan yang rela berkorban. Yang kedua juga dia adalah orang yang menyerahkan dirinya, saudaraku ya. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan firman kasih karunia, oh haleluya. Firman kasih karunia ya yang berkuasa membangunnya. Itu saudara-saudaraku. Itu ada di dalam ayat yang ke-32. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Amin. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita sekalian ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu apa saudara? Menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Biarlah pagi ini hati Tuhan disenangkan saat umat-Mu datang bersujud di hadapan-Mu dan mendengar akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita lihat yang kedua ini. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri? Siapa dia, saudara-saudara? Yang kedua, dia adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangunnya. Saya ulangi sekali lagi, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangunnya. Amin. Kita lihat ya ayatnya dalam Kisah Rasul 20 ayat 32. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Amin. Tahukah saudara bahwa setiap kehidupan orang percaya, iman Kristen kita ini dibangun di atas apa, saudara-saudaraku? Dibangun di atas firman. Firman yang mana, saudara-saudara? Firman kasih karunia-Nya, ya. Jadi saudara-saudara, kita hari ini bisa mendengar firman itu kasih karunia Tuhan. Sementara orang di bagian bumi yang lain, saudara, mereka belum dengar firman Tuhan, ya. Ataupun mereka dengar firman Tuhan itu pun jarang-jarang, saudaraku. Apakah bisa seminggu sekali, apakah bisa sebulan sekali baru mereka dengar firman Tuhan, atau mereka dengar firman itu setahun sekali, saudaraku. Namun kita sekalian setiap hari kita bisa dengar firman Tuhan, baik pagi juga malam, saudara-saudaraku. Ini kasih karunia. Dan saya pun yang melayani menyampaikan firman ini juga kepada saudara-saudara sekalian, ini juga adalah kasih karunia, saudara-saudaraku. Ya, yang lalu saya sudah jelaskan apa itu kasih karunia. Ada 4 ya. Yang pertama itu sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia berdosa, yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan itu. Ya, itulah anugerah Tuhan, keselamatan. Yang kedua, kasih karunia itu bicara tentang kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Ya, Tuhan begitu memberikan kasih karunia-Nya, memberikan anugerahnya, keselamatannya itu karena Tuhan baik. Ya, tadi kita sudah pujikan pujian, Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sangat baik. Amin. Ya, kita sudah pujikan itu ya. Yang ketiga, kasih karunia itu juga bicara tentang sebuah kemampuan yang diberikan kepada manusia berdosa, akibatnya dia lemah, saudaraku, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang berdosa sehingga dia mampu menjalani kehidupan ini, sehingga dia tidak sampai hancur kehidupannya, ya, karena ada kemampuan daripada Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang
diberikan pada dia sehingga dia kuat menghadapi setiap tantangan hidup ini. Sehingga dia tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang frustrasi, bahkan tidak gampang menjadi orang yang crazy, yaitu gila, saudaraku. Itu karena kasih karunia, saudaraku, ya. Dan yang keempat, yang terakhir itu kasih karunia itu bicara tentang opportunity, kesempatan. Hidup ini sebuah kesempatan. Jangan sia-siakan, saudaraku, ya. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kesempatan kita bisa dengar firman Tuhan, ini satu anugerah Tuhan, satu kasih karunia Tuhan. Kita bisa melayani, ini satu kesempatan, saudaraku. Sementara orang yang lain tidak diberi kesempatan. Mungkin karena ini hari ini atau kemarin mereka sudah punya jatahnya sudah habis, tinggal di bumi, ya. SK-nya sudah turun, mereka harus pulang, ya. Mereka harus meninggalkan bumi, meninggalkan keluarganya. Nah, kita ada sampai hari ini kasih karunia, saudaraku. Kita masih diberi kesempatan beribadah, masih diberi kesempatan untuk melayani. Ini satu kasih karunia, kita hargai, kita hormati, ya. Oke, jadi ini dia, saudaraku. Paulus menyerahkan jemaatnya kepada kasih karunia Tuhan dan firman kasih karunia yang berkuasa membangunnya. Jadi saudara, kita ini kadang-kadang lemah, kita butuh firman Tuhan yang membangun iman kita, saudaraku. Nah, di mana kita bisa mendapatkan firman yang bisa membangun iman kita dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudaraku, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri? Ini dia, yang ketiga. Ini ciri yang ketiga, ini saudaraku, ya. Kita lihat ciri yang ketiga. Dia adalah orang yang menginginkan apa, saudaraku? Dia menginginkan firman Tuhan di atas dan melebihi segala harta bendawi dan harta duniawi. Jadi harta bendawi, harta duniawi bagi dia itu sudah dia tidak terlalu kepingin. Dia hanya ingin firman Tuhan. Itu adalah harta yang kekal. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 23. Kisah Para Rasul 20 ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Amin. Amin. Itu yang Paulus katakan, saudaraku. Jadi hatinya ini, saudara, dia mengerti bahwa dia tidak, saudaraku, terfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat bendawi. Siapa nggak butuh uang? Siapa nggak butuh harta? Siapa nggak butuh emas? Siapa nggak butuh perak? Siapa nggak butuh, saudaraku, pakaian? Semua orang butuh. Tetapi jangan engkau melekat kepada itu. Kalau orang melekat kepada harta dunia, harta bendawi, maka suatu hari harta bendawi, harta duniawi akan lenyap, dan dia pun akan lenyap. Tapi kalau orang hatinya menginginkan firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, harta yang kekal, harta yang abadi, saudaraku. Saya percaya, Bapak Ibu, sekalipun hari ini dia tidak punya apa-apa, karena firman itu adalah harta yang kekal, firman Tuhan Allah. Firman mampu menciptakan, meng-create dari yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun yang ada kecil dibuat menjadi besar, yang ada kurang dibuat menjadi melimpah, bertambah-tambah. Amin, saudaraku, ya. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang mencari firman, mereka tidak akan kekurangan satupun yang baik, ya. Makanya Alkitab perintahkan kita, Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Yaitu firman Tuhan, harta kita yang abadi, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, suatu hari kita akan lihat orang-orang yang punya pengaruh yang besar dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah bidang-bidang kehidupan ini. Mereka akan datang mencari Tuhan. Siapa mereka itu? Ada raja-raja, ada ratu-ratu, ada pangeran-pangeran, ada para permaisurinya, ada juga orang-orang kaya, orang-orang konglomerat. Mereka sudah melimpah dengan hartanya, tapi mereka rasa ada yang kurang dalam hidup mereka. Mereka terus mencari dan terus mencari sampai mereka dapat jawaban. Oh, mereka tahu bahwa mereka butuh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Karena apa, Bapak Ibu? Harta bendawi, harta duniawi kadang-kadang membuat mereka itu tidak bisa tenang, membuat mereka tidak ada damai sejahtera, membuat mereka itu rasanya kosong hatinya, membuat mereka jiwanya itu gersang, dan mereka tahu mereka perlu akan firman Tuhan. Mereka tidak kurang uang banyak melimpah, nolnya itu seraku terlalu banyak sekali, tidak bisa dihitung, ya. Dan saudara, mereka sudah mengalami semua kelimpahan itu, seraku. Tapi hati mereka tidak pernah bahagia. Kenapa?
Karena harta, uang, kekayaan tidak akan pernah bisa memuaskan hati mereka, tidak bisa memuaskan mereka. Mereka tahu hanya firman Tuhan saja yang bisa memuaskan kehidupan mereka. Yang percaya katakan amin. Ayo arahkan tangan di depan layar monitor, kita berkata sekali lagi, Bapa dalam nama Yesus, dalam ini nama akan Yesus. terjadi. Kami akan Ini akan melihat terjadi. orang-orang kaya, para Orang kaya, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, raja-raja, ratu-ratu, raja-raja, pangeran-pangeran, bahkan juga para permaisuri. Kami akan lihat mereka akan datang mencari Engkau karena mereka rindu akan firman Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam pelayanan gereja CLCC. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Siap-siap saudaraku. Kita akan lihat ini tidak akan lama lagi. Tuhan itu kalau sudah membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkannya, tidak ada yang bisa merendahkannya. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu penyerahan diri kepada Tuhan, ya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku. Saya berdoa supaya semua yang hadir pada pagi ini, semua akan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi Allah di dalam tangan Tuhan, ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Haleluya. Kita sudah sampai di mana ini? Hasil, Pak John. Hasilnya, ya. Oke, Hasil kita yang akan lihat. pertama. Oke, baik. Terima kasih Bro Salim. Kita akan lihat Ya. hasilnya. Wow, ini semuanya murid yang baik, yang setia mencatat, ya. Kita akan lihat hasilnya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ini dia. Saudaraku, dia menghargai hamba Tuhan. Menghargai hamba Tuhan itu penting, ya. Hamba Tuhan sebagai sang pemimpin yang telah menasihatinya. Dengan apa hamba Tuhan menasihati? Dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tahu menghargai hamba Tuhan itu sama dengan mereka tahu menghargai Tuhan. Karena hamba Tuhan itu kan wakil Tuhan di bumi. Saudaraku, ya, yang berbicara atas nama Tuhan, yang melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang perintahkan. Jadi termasuk memberikan firman Tuhan, ini juga adalah perintah Tuhan untuk hamba Tuhan melaksanakan, ya. Dan kita lihat hasilnya ini, saudaraku. Orang percaya yang taat pada firman, dia menghargai hamba Tuhan, sang pemimpin rohani yang telah menasihatinya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Amin. Amin. Jadi Paulus ini dengan tiada henti-hentinya, tidak berhenti-hentinya menasihati jemaat-jemaat Tuhan masing-masing dengan mencucurkan air mata. Berapa lama, saudaraku? 3 tahun, saudaraku, ya. Nah, ibadah Zoom kita ini sudah 3 tahun lebih. Ya, ini mungkin masuk ke tahun keempat ini. Ya, kita bersyukur sekali. Kita bisa mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan. Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita menjadi bijaksana, saudaraku. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di Alkitab ada contoh orang yang tidak mendengar nasihat firman Tuhan. Contohnya siapa? Raja Saul. Dia tidak mendengar akan nasihat firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Hidupnya berakhir tragis. Dia mati, saudaraku. Ya. Dan akhirnya kerajaannya berpindah. Tuhan ambil kerajaannya, kekuasaannya, Tuhan pindahkan pada seorang yang suka mendengarkan firman Tuhan, yaitu siapa? Raja Daud. Ya, Raja Daud ini adalah gambaran kita sekalian yang suka mendengar firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak suka mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan, itu sangat membahayakan dirinya. Nah, sebelum kita masuk ke hasil yang kedua, saya ingin ajak saudara ini kita buat perbandingan, ya. Sebagai perbandingan, kita akan lihat ini di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 13. Apa nasib orang-orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, yang meremehkan firman, ya. Ini hasilnya ada di sini, saudara. Kita lihat, ya. Amsal 13 ayat yang ke-13. Kita perhatikan ayat ini. Ya. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Amin. Amin. Lihat perbedaan yang sangat mencolok sekali. Orang yang meremehkan firman artinya tidak mendengarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya itu banyak sekali.
Ya, apakah sakit penyakit, kebangkrutan, kekalahan, kehancuran, kebinasaan mengerikan. Tapi berbahagialah orang yang taat akan perintah. Oh, saudaraku, dia bahagia sekali. Seperti Daud ya. Daud itu orang yang taat akan firman Tuhan. Sehingga saudara dia diberkati, anak cucunya diberkati. Dan itulah harapan kita semua, bukan? Amin ya. Haleluya. Karena kenapa kita mau beribadah, kenapa kita mau melayani? Karena kita tahu bahwa ini adalah sebuah investasi ya untuk kekekalan kita dan untuk anak cucu keturunan kita di bumi ini. Haleluya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat bagian yang ditentukan bagi orang yang telah dikuduskan. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 32. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Amin. Dia mendapat bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Cara Tuhan menguduskan kita dengan apa? Dengan firman. Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Jadi ibadah-ibadah kita setiap hari ini, ibarat kita ini mandi suci. Kita sebelum datang beribadah kan kita sudah mandi dulu dengan air ya, yang ada di bak mandi atau di shower yang kita pakai di kamar mandi. Saudaraku, itu untuk membersihkan kuman bakteri dalam tubuh kita ya, yang secara jasmani. Namun pada waktu kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, kita dikuduskan dengan firman. Dikuduskan apanya? Roh kita dikuduskan apanya? Dikuduskan jiwa kita, suatu pikiran, hati kita, hidup kita dikuduskan dengan firman Tuhan. Jadi ibarat kita mandi suci setiap hari ya, sehingga kita benar-benar akan bersih, akan cemerlang di hadapan Tuhan. Kita mau seperti Yesus, katakan amin. Dan yang ketiga, nanti Ibu Intriani akan berdoa buat kita semua ya. Oke, kita perhatikan yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia hanya lebih mengingini firman Tuhan lebih dari harta duniawi ya. Itulah orang-orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam penyerahan diri. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 33. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Amin. Amin. Paulus benar-benar hatinya begitu mengingini firman Tuhan. Dan dia ingin jemaat-jemaatnya juga mendengar firman Tuhan yang dia sampaikan. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Apa artinya dikasih uang yang banyak, tapi jiwanya binasa? Apa artinya dikasih harta bendawi, harta duniawi, dikasih uang, dikasih materi, tapi jiwanya binasa? Kenapa? Karena dia tidak punya firman, suatu ya. Firman inilah yang membawa kita sampai pada kekekalan. Apakah kita nggak butuh harta? Apakah kita nggak butuh uang? Kita butuh. Tapi itu bukan yang menjadi prioritas utama. Makanya ibadah-ibadah itu apa? Kita cari firman dulu. Yesus bilang, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Harta bendawi, harta duniawi, harta materi, harta keuangan, dan bla 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 bla. Semua ditambahkan. Kapan? Pada waktu engkau mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sumber. Kalau kau cari sumber, berkat gak pernah habis. Tapi kalau kau cari berkat, berkat bisa habis, bahkan hilang. Bahkan Alkitab bilang itu dia seperti burung yang punya sayap. Orang mencoba melari ke sana menangkap dia, dia sudah terbang ke tempat yang lain. Orang kejar mau ke tempat yang lain lagi, menangkap dia sudah pergi lagi. Sia-sia Bapak Ibu ya. Hidup ini kalau tanpa Tuhan sia-sia. Kita butuh Tuhan, kita beribadah dulu baru kita bekerja ya, saudaraku. Biarlah Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Silakan Ibu Intriani akan berdoa buat kita semua. Ya, shalom, selamat pagi. Mari Amin. kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, pagi ini kami setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah rema dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, kami tahu Tuhan, karunia-Mu Tuhan selalu nolong kami semua yang ikut Zoom Tuhan. Amin. Kami percaya semua ikut Zoom akan mendapat kasih karunia-Mu yang tidak pernah habisnya Tuhan. Kami tahu Tuhan karena kami mengenal firman melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami jalani, kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami
tahu Kaulah segala sumber dari segala sumber yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkati semua yang ikut di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua akan menerima kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu Yesus. Tuhan yang Kau Amin. berikan sepanjang hari Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Kami tahu Tuhan, mujizat-Mu masih ada saat ini ketika kita mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran untuk mengatakan Amin. kerajaan-Mu sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Karena Kau adalah Yes. sumber berkat bagi kami. Tak Yes. ada yang menutupnya Tuhan. Kalau Amin. Kau sudah membukakan berkat itu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan Amin. kepada PS John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Ya, terima kasih Bindriani, dan saatnya kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Trisnanto dari Oke. Sidoarjo. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh berkat firman yang baru melalui hambanya Pastor John Sarbunan. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mau menyerahkan diri pada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus akan aman dan hidupnya sejahtera dan dapat penyertaan dari Tuhan, yaitu membuat diri kita selalu berjaga-jaga dan harus kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menginginkan selalu akan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Biar firman ini tetap terpatri di dalam setiap hati dan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita belajar untuk menyerahkan diri kita dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dan situ kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John Sarbunan Praise atas God. firman yang indah buat kita pagi hari ini, yang terus menguatkan dalam kehidupan kita, agar kita tetap hidup, belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan Pastor John. Tuhan Yesus memberkati, dan juga Amin. kepada Om lain. Terima kasih tadi sudah berdoa untuk membuka firman Tuhan, dan yang sudah menyampaikan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin yang ada di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga dengan Ibu Indriani. Terima kasih yang sudah doa untuk berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa prophetic yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu sebentar, saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih kesempatan buat saya, Pak Lukas. Ya, sama-sama. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetic. Kita amini dengan I receive. Doa prophetic 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive.
setiap lutut berteluh, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Epeleting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari Yes. mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Jan Sartunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Bu Joyce bersama keluarga yang ada di Sidoarjo. Salam. Iya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman oleh Bapak Brudi Tikoalu. Mungkin digantikan oleh Om Rosalin. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Lukas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 3 Februari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Strip Miring MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain.
Selanjutnya spesial happy birthday Januari 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 30 Januari Saudari Keisha Temi Krisnanto, putrinya Bapak Lukas Krisnanto, Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di 0859-6427-7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Memberkati Bu Rosalin, Amin. Pak Bruri Terima ya, kasih. dan keluarga besar sana. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Oma Rosalin yang Yes. sudah menyampaikan pengumuman gereja. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman, bersama anak dan mantu. Salam Ya. semua di Jerman, sehat-sehat Ya. selalu. Terima Memberkati. kasih. Ya, oke, dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah akan selesai. Dan sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, yang begitu baik kepada kita, memimpin ibadah kita dari awal pertengahan kepada akhir, semua berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan firman-Nya yang begitu indah, membangkitkan semangat dalam kehidupan kita untuk kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Itu kita percaya, kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata ada Ya, di tengah Yesus. kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Makasih sekali lagi juga kepada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita setiap hari melalui ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberikan umur panjang buat Pastor John Amin. Sarbunan, Amin. memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan Yes. hikmat yang dari surga turun tercurah buat Pastor John. Amin. Hikmat yang diberikan Tuhan bisa diaplikasikan, diberikan kepada kita sebagai umat-umatnya, sebagai jemaat-jemaatnya Tuhan di Ya, gereja amin. Tuhan, agar kita sama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, juga Sama-sama. kita, adik Cindy, James, Johan, dan keluarga besarnya yang ada di Kediri. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Amin. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu Joyce, terima kasih. Salam keluarga buat yang ada di Sidoarjo. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Oma Rosalin, sama Ya. Opa Bruri, anak mantu cucu di Terima Jerman. kasih. Semua di Jerman. Tuhan Yesus berkati. Ibu Indriani juga terima kasih. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Tuhan berkati. Ibu Meliawati, terima kasih atas kehadirannya juga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meliawati. Sekali lagi kepada Ibu Sinta, Adik James, Cindy, dan Johan. Tuhan Yesus memberkati juga semuanya sehat-sehat selalu. Kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa berkat yang akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pastor John Sarbunan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sebelum kita berpisah, hamba mau berdoa untuk semua yang hadir pada pagi hari ini yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu nyata dalam hidup mereka, di dalam keuangan mereka, ekonomi mereka, bisnis mereka, karir mereka, di dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, di dalam setiap perjalanan hidup mereka, kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan, bangkit dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Tidak ada yang kekurangan, semuanya dicukupkan, bahkan diberi kelimpahan. Tidak ada yang dalam keadaan lemah, semuanya bangkit dalam kekuatan Tuhan yang besar. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mengalami kesedihan, kesusahan, semuanya dihiburkan hatinya. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi yang terikat dengan segala kekuatan roh jahat. Tuhan sudah beri engkau kelepasan hari ini. Dalam nama Yesus, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat. Yang belum pernah engkau dengar, engkau akan dengar. Yang belum pernah timbul dalam hatimu, engkau rasakan itu. Yang belum pernah engkau pikirkan, Tuhan akan nyatakan itu kepadamu. Yang tidak mungkin bagi manusia,
manusia sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, yang mustahil bagi manusia menjadi tidak ada yang mustahil bagi engkau dan saya yang percaya kepada Allah. Terimalah berkat ini. Tuhan berkati Pak Lukas Krisnanto, Oma Nana, adik Siatemi yang besok berulang tahun. Kami doakan Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bulan ini, tahun ini dalam nama Yesus. Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan berkati juga Oma Nana di usia yang sudah senja, berikan kekuatan perlindungan sempurna atasnya untuk adik Kesia juga bisa menyelesaikan studi dengan baik, berikan dia masa depan penuh harapan. Pak Lukas, terobosan ajaib dalam keuangan, Tuhan berkati. Jangan takut Pak Lukas, Tuhan sangat mengerti apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan melihat kesetiaanmu, ketekunanmu, ketaatanmu akan membuahkan hasilnya. Dan tidak akan lama lagi, keajaiban demi keajaiban engkau akan dapatkan itu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan semua yang pelayan-pelayan Tuhan yang sudah hadir, baik itu Ibu Rosalin, baik itu Ibu Joyce Putirai, baik itu juga Ibu Indriani, Tuhan baik itu juga ya Tuhan Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Johan Cindy James, anak-anak Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini. Tuhan, teman-teman yang tidak sempat hadir karena kondisi kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan, pulihkan, sembuhkan juga Tuhan Chris, sembuhkan juga Ibu Indriani, dia akan menikah bersama dengan putrinya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan atur semuanya dengan baik, dan Tuhan tolong juga Ibu Shirley akan menikah di tahun ini, di bulan Agustus 2024. Tuhan, kami doakan semuanya bisa dilancarkan Tuhan, Tuhan menyiapkan segalanya dengan baik. Dalam nama Yesus, pulihkan kesehatan Bu Shirley, pulihkan kesehatan Bu Sarah, Pak Sony, Bu Sandra, pulihkan kesehatan mereka. Kesehatan Pak Bruni, Bu Salin, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Rencana datang ke Indonesia, Tuhan sertai, Tuhan mudahkan semua urusan-urusan, jalan-jalannya, dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang sudah diambil musuh, yang sudah dicuri, Tuhan kembalikan itu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Buat Pak Bruni, Bu Salin, usia mereka yang bertambah senja, orang tua terkasih ini boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bersama dengan semua anak mantu cucunya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan mendengar doamu Yerusalem, Tuhan menjawab pergumulanmu. Jangan takut, dalam beberapa waktu dekat ini engkau akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Ibu Joyce Putirai, Tuhan melihat kepedihan hatimu, kesedihan. Jangan takut, Tuhan mengerti semua beban penderitaan yang engkau alami. Tidak akan lama lagi, waktunya akan tiba. Tuhan membuat suatu kemenangan besar dalam hidupmu, kegirangan. Tuhan ingin engkau lebih setia, lebih percaya, dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan hari ini. Jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan. Dan ketahui ini, suami anak-anakmu semua menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar mengenal firman dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Joyce dan berjanji di hadapan Tuhan, mentaati Tuhan, engkau lihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan berkati juga Ibu Indriani bersama dengan semua anak mantu cucunya. Tuhan berkati juga ibunya, Tuhan di Lasem, Tuhan berkati juga Male, pulihkan kesehatan Male dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi ini, yang akan beraktivitas, dan Bu Rosalin, Pak Bruni, dan keluarga besar di Jerman akan beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam nama Yesus, dalam damai sejahtera, dalam damai surgawi, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Sampai Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Lukas, Bu Indriani, Pak Lukas, Bu Joyce, Mami Rosalin, ya, Chips, Johan dan Meliawati, sama-sama. dan Ibu Sinta, pada Cindy. pagi hari ini. Amin. God bless you all. God bless you all. Lekker slapen. Ya, terima kasih Pak thank you well. Tuhan berkati. Thank you well. Bye. Ya, Sehat selalu. baik. Amin. Salam buat semua ya di rumah. Bye-bye. Ya, terima kasih Pak John. Selamat Amin. beraktivitas. Ya, amin. Ya. Tuhan berkati. Sama-sama. Amin. Amin. Ya.